Keluarga Aikawa. Kita akan mengincar salah satu kepala yang ada di kepolisian yang bermarga Aikawa. Private semuanya. Teriak dong. Teriak. Private. Private. Begini. Di sini kita akan melakukan rencana kita kemarin, yaitu melakukan penculikan terhadap ataupun mengincar kepala dari salah satu marga besar yang ada di negara ini, yaitu Aikawa. Kita akan bagi tim, ya. Tim yang pertama itu adalah tim untuk melakukan penculikannya, yaitu Santos, Usoyan, sama sama Moskow. Untuk tim yang kedua itu akan menunggu di tempat ayam yang di daerah gurun. Kalian tahu kan? Nah, itu nanti akan melakukan ada 2 timnya ada di situ. Nanti kalian pada saat nanti sudah orang yang udah ada di situ, aku membutuhkan orang-orang penting, yaitu seperti Berlin, Hiroshima, dan juga Dokter, karena kalian pernah hidup bersama Miliminsky dan juga Mayo. Bisa dimengerti semuanya? Bisa. Oke, Ya, bisa. Oke. Untuk yang membawa persenjataan berat, ya itu ada 2 orang. Ya, jadi jangan ada lagi yang membawa lagi selain 2 orang yang kupilih. Oke. 2 orang yang kupilih itu adalah Berlin, lalu Moskow. Sisanya hanya bawa deh. Prof. Bisa dimengerti? Bisa, Bro. Hai. Oke. Yang kedua yang ada lagi yaitu tentang masalah kendaraan. Kendaraan tetap kalian menggunakan mobil dinas, ya. Karena nanti kalian bisa bawa juga mobil Stafford aku ataupun mobil limosin Moskow yang baru itu ke tempat sana. Untuk penculikannya, aku membutuhkan 2 mobil handling, ya. Jadi satu mobil berisikan 2 orang. Bisa dimengerti? Bisa, Bro. Bisa, Prof. Silakan kalian prepare untuk mengambil senjata segala macam, lalu juga untuk mengeluarkan kendaraan-kendaraan kalian juga. Silakan. Oh, Pak Kinzo. Oh iya, bagaimana Pak? Aduh, Siapa ini? masa Bapak nggak ingat dengan saya sih? Kan kita pernah ketemu waktu itu. Siapa ini namanya? Lupa saya, kamu pakai topeng masalahnya. Oh, saya pakai topeng ya. Sorry, saya bentar. Iya. Saya buka dulu lah ya. Kamu siapa? Orang biasa deh, orang biasa. Siapa ini? Aduh, aku lupa. Aduh, masa Bapak lupa sama saya? Maklum Pak, udah tua, ya ampun. Bapak waktu itu saya pernah tolongin Bapak waktu itu mau dibegal loh, Pak. Di mana ya? Lupa lagi aku. Emang biasanya jasa orang baik itu selalu dilupakan daripada yang jahat-jahat. Ini parodi ya? Bukan. Ya. Bukan. Aku ini ini namaku Bravo. Masa kau lupa sama Oh, nama? Bang Bravo. Iya. Ya ampun. Nah aja Bang. Ya biasa lah, di sini aja lihat-lihat gitu. Segala macam. Bang, minta duit bang. Aduh, duit aja nggak punya. Misalnya, aku selalu memperhatikan ya inilah. BTW, selamat Pak ya atas itu siapa, keponakan Bapak kah, saudara Bapak kah? Iya, kebetulan itu anak dari cucu saya. Bapak punya cucu ya sekarang ternyata ya? Iya, saya punya anak, punya cucu, tapi nggak punya istri Pak, gitu. Jet, Tua. sini Jet. Sini dulu bentar. Oh ya, bentar ya Pak ya. Ini iya. abang saya mau ngobrol bentar. Silakan. Oi. Bapak mau kemana Pak?
Ini saya mau ke kanpol, Pak, menyimpan barang. Oh, ya udah deh. Makasih ya Pak ya. Saya Iya, aman-aman. selamat juga nih buat anak Bapak ya. Hati-hati Pak di jalan Pak. Iya, ya. Saya duluan ya, Pak ya. Oh iya ya, silakan silakan. Iya, mari. Mari. Orangnya udah mau cabut ya. Katanya dia mau ke daerah Kanpol dulu, ke daerah gudang. Oke. Oke, Prof. Jadi Oke, yang oke. untuk Pengejaran jangan dari situ. Nanti akan ku bilang di radio agak-agak pelan dulu dikit. Pokoknya tetap mata-matai dia selagi masih nggak ketahuan, oke, sama dia aja, oke. Jangan sampai curiga lah. Nanti aku yang kenarain kok, aman, oke? Bang. Oke, oke. Bang. Kenapa? Siap di kopi. Aku kok gak dikasih Saya bertanya. makan ya? Cuma dikasih makan satu doang. Nggak tahu. Van Madison. Lanjut. Profesor, nggak ada medison. Terus itu browser. Benar di tempat saus yang kayak. Ininya udah mau pergi ya, pakai mobil warna putih yang kayak punya usoyan, biasa diambil tau kan? Lek, put yang Mana tuh? Yang Yang biasa yang mobil hitam putih itu. iya bullet putih. Bullet. Iya. Sini dong, jemput aku. Iya. Ya itu memang bakal di tempat caos. Kek lu sama gua. Apa dia buru-buru? Gak tahu. Sabar. Lah lu tuh Ini situ takutnya dicepat sama polisi kalian. Hati-hati. Kalau mau di daerah parkiran atau enggak di daerah isi bensin kan boleh. Sama isiin bensin dong, beliin jerigen satu dong. kopi, Prof. Kalau udah yang isi bensin kasih ke aku dulu aja ya. Untuk ini isi bensinku tolong ya. On the way. Ini yang di gudang ini bukan sih, Prof? Mobil ini nggak sih? Ini dia. Mobilnya udah mau jalan ya. Profesor bener nggak nih tempatnya? Ya tempat latihan caos ya. Yang ada ayam gede itu kan? Ya. Di belakang Yang ada ayam gedenya. ada ayam, terus ini dekat jembatannya. Udah berhenti itu di situ. 5 menit dulu. Putar balik ya dia mungkin ke arah tol lagi nih. Bangun.
siapapun yang di sana yang bawa HP, tolong kasih tahu ke Madrid. Madrid ini enggak message aku atau enggak? Ya, tolong ya. Jadi nggak usah radio. Terus juga ini orang lagi ke daerah tambang. Dia ke daerah tambang nih. Ntar lagi RPM Bapak. Oke. Dari mulai sekarang kita langsung berhentiin dia, oke? Sampai dia berhenti kehabisan bensin, oke? Oke. Kita sabar, jangan dekat sini. Yang di mobil yang kayak ini tolong teriak ya. Prof, kalau dia turun tuh iketin aja. Polisi. Lanjutkan. Ntar aku naik ke asuransi dulu ya. Polisinya tadi sempat kayak curiga gitu, jadi aku naik ke asuransi. Oke, kondisi aman, aku turun kembali. Kik, jangan diem aja, Kik. Ini gak diam. Yang semobil sama aku siap-siap ya untuk teriak ya, tolong ya. Siap. Untuk bilang berhenti, macam-macam, oke? Oke. Iya, Baba tuh. Langsung aja. Berhenti, menepi. Mobil berwarna putih menepi. Hei, kamu dengar aku? Jangan lupa GPS-nya dicopot. Menepi. Turun kamu, turun. Angkat tangan. Radio, bro, radio. Angkat tangan. Kenapa Pak? Langsung Moskow, langsung karungin dia. Ikat juga tuh. Karungin sampai ikat, jangan lupa. Pak, saya mau diapain Pak? Diam. Kamu ikut kata-kata saya, kau aman. Betul ya enggak sih? Miadonya jangan lupa yang likat sama yang karungin ya. Pak. Diam kamu. Radio kondusif. Cepat. Pak, gelap Pak. Diam kamu. Pak. Kemudian Pak, saya mau dibawa kemana Pak? Masuk ke sini. Masuk ke sini. Naik, masukin. Masukin. Sekarang paksa. Cepetan. Pak, saya mau dibawa kemana Pak? Gelap Pak. Diam. cukup diam. Buka dulu Ikutin kita. Buka dulu itu. Udah lama betul udah. Masuk ke tempat tadi yang aku kasih tahu ke kalian. Aku mau nanya ke kalian yang di sana Berlin sama yang lain. Oke, bro. Di sana ada tambahan personil nggak?
kayaknya radionya bocor. Ya memang aku malah intinya memang nggak apa. Ada tambah personil nggak kalian? Lupa lagi, Kik. Di mana tempatnya, Kik? Masuk. Bapak ikutin kami sekarang. Kita Aku nggak hafal kalau dari sini. kita ini menculik bapak karena suatu alasan. Ngerti? Alasan apa pak? Salah saya apa pak? Kamu diam. Tiba-tiba diculik pak. Alasan apa yang bapak bisa berikan? Diam. Kamu diam. Diam, tutup mulutmu. Ikuti saya. Mobil ini. Sini, sebelah sini. Halo, Bapak. Iya pak, saya bisa pak. Ini lepas dulu sekarang saya pak. Tolong Tuan Hiroshima kau untuk membukakan karungnya. Untuk ikatannya tidak usah. Mundurin sedikit Prof, terlalu dekat banget ini. Kita mundurin dikit. Untuk Moskow kesini aja Moskow. Moskow sama siapa lagi nih? Sama satu lagi siapa? Yang tadi naik mobil 2 itu satu lagi kesini aja. Ayo, Santos. Terpantau ada polisi di saya. Ya, ke daerah. Oh, polisinya belok. Bentar, sedang tidak aman. Oke, lanjutan, sudah aman. Halo, Pak Kinzo. Kalian siapa ini? Nggak perlu tahu. Tenang, dokter, tenang. Bapak pernah ingat kejadian dengan orang yang berpakaian baju seperti kita ini? Atau mungkin Bapak lupa? Baju kalian? Ya, kami pernah menyandra 7 orang sandera di garasi merah di Las Venturas. Apakah Bapak tidak ingat? Apakah kasus penjual beli senjata itu? Ya, itu betul sekali. Dirimu masih mengingatnya itu kah? Sampai kapanpun kejadian itu akan selalu saya ingat di dalam otak saya ini. Apa mengerti itu? Ya, saya mengerti. Lu ada unsur apa dirimu bisa menyulik diriku ini? Begini Pak, alasan kenapa kita menculik Bapak di sini karena Bapak merupakan salah satu kepolisian, betul kan? Ya, tentu. Lalu juga Bapak mempunyai marga yang begitu terkenal di negara ini, yaitu Aikawa. Ya, lalu? Lalu, kenapa? Alasan saya kenapa saya menyandra Bapak di sini? Ada unsur penting ataupun salah satu keluarga inti saya itu dihukum mati dengan cara tidak adil oleh kalian. Secara tidak adil? Jangan ikutan. Ya, Bapak tidak Sesuai dengan hukum. Itu sesuai dengan hukum. Harusnya Bapak berperi kemanusiaan, Pak.
Lantas, jika dirimu menjual sebuah barang ilegal apalagi yang berbahaya, tidak membahayakan orang lain dah. Kami membahayakan orang lain, tetapi hanya untuk orang yang jahat, Pak. Apakah kami berbuat jahat kepada orang-orang baik? Tidak, Pak. Sekarang begini, Pak. Bapak punya anak kan? Bagaimana? Bapak punya anak kan? Iya. Bagaimana jika anak bapak itu, ya, nyawa anak bapak itu ditukarkan dengan sebuah senjata, ataupun anak bapak itu dihukum mati karena hanya sebuah senjata, Pak? Apakah menurut bapak itu adil? Ya menurut diriku, ya betul, memang itu tidak adil. Akan tetapi itu sesuai dengan hukum, begitu kan? Kalau memang itu sesuai dengan hukum, harusnya bapak juga memiliki hak untuk berpendapat. Karena keluarga bapak ini terkenal, disayangi oleh negara-negara di negara ini. Ya, saya di sini hanya ingin menyimpulkan bahwasannya anggota-anggota saya ini, ataupun anggota lama yang pernah dekat sama 2 orang yang telah bapak hukum mati, mereka sangat geram. Mereka masih menyimpan dendam, masih ingin membalas dendam atas perbuatan tersebut. Walaupun pada saat pelarian tersebut, bos saya dan juga salah satu anggotaku itu selamat. Tapi masih ada lagi anaknya yang begitu lucu, yang begitu imut, cantik, dihukum mati hanya karena sebuah persenjataan. Saya di sini hanya ingin meredam amarah mereka. Tetapi ternyata saya tidak bisa untuk meredam amarah mereka, Pak. Dan yang ingin membuat pembalasan dendam ini bukan saya. Saya tidak ada niat apapun ke bapak. Tetapi mereka lah yang ada di belakang-belakang saya, di depan saya ini, yang ingin membuat bapak tersiksa. So, nyawa dibayar dengan nyawa. Saya sepertinya tidak ingin menggunakan senjata ini ya, ataupun menembak bapak secara langsung, karena saya masih ingin bersih tangan saya. Mereka lah yang akan menyiksa mereka dengan senjata-senjata mereka. Contohnya gagang payung, golf, ataupun sedikit icipan AK-47 yang ada di Tuan Berlin itu ya. Dari mulai detik ini, saat ini, saya akan menyerahkan perbincangan ini kepada mereka semua. Sampai jumpa dunia yang lainnya, Pak ya. Saya ingin duduk di sana sih. Saya terlalu mual untuk melihat darah, Pak, soalnya, Pak ya. DWF. Ya. Hai. Hai, Profesor. Keluarkan semua amarah kalian yang sudah kalian simpan selama ini. Hai. Baik gitu, Profesor. Saya serahkan Aikawa Kinzo ini untuk disiksa sama kalian. Mengerti semuanya? Mengerti, Bro. Silakan.
Santos, kamu lagi di radio. Todong dia sekali, biar dia tekan nih. Todong dia. Kadep mau mulai duluan apa? Ayo berdua. Jangan langsung ditembakin, Kadep, sabar. Nyawa ya dibalas nyawa. Ntar lagi kau mati lagi. Nyawa dibalas dengan nyawa. Ya iyalah. Adil kan? Iya, akan tetapi yakin kalian? Yakin dong. Udah membunuh 2 saudara saya. Sekarang giliran bapak yang mati. Prinsip kepolisian adalah siap untuk mati sampai kapanpun juga. Akan ku ingat kalian di atas nanti ya. Bagaimana? Yang ya, di hari yang cerah ini, tepatnya siang hari, entah kenapa rasa ingin melihat darah itu sangat tinggi ya untuk saat ini. Apalagi katana yang ada di genggaman tangan saya ini seperti ingin merasakan darah seseorang yang telah membunuh 2 sahabat saya. Ya, bawah itu ingatkan siapa orang itu, yang dimana hanya karena sebuah kesenjataan lalu dibayarkan oleh nyawa. Bapak seharusnya sebagai polisi yang adil. It's okay jika Bapak mematuhi peraturan-peraturan yang berada di kepolisian. Tapi, apakah salah jika ada yang berpendapat berbeda dengan kepolisian? Tidak ada yang salah. Memang sulit sepertinya, betul. Memang sulit sepertinya hidup di dunia politik ya. Tentu Yang dimana kita harus menuruti aturan-aturan yang ada di sana. ya seperti kalian yang susah. No. Jangan samakan kami dengan kalian. Kami berbeda. Kami melakukan tugas jika ada yang mengganggu kami. Bukan seperti kalian. Ya, diriku juga melayani tugas jika ada warga yang mengganggu kalian. Jika ada kalian yang mengganggu warga saya. Ya, benar. Itu tujuan yang sama ya. Yang dimana jika ada yang menghalangi, kita akan tindak tegas. Ya, Tapi yang berbedanya dari kita adalah kita dunia malam, kalian dunia siang, atau dunia gelap. Memang peraturan-peraturan kita berbeda dan cara berpandang kita juga berbeda. Aku di sini ingin mendengar langsung pendapat dirimu tentang mengenai 2 sahabatku yang gimana dihukum mati hanya karena dengan persenjataan itu. pendapat diriku. Ya, pendapat dirimu seperti apa? Nah, kamu ingin tahu pendapat diriku? Ya, tentu.
Uzi kemana-mana itu. Pendapat diriku, ya, pelanggaran itu sangat pantas untuk kalian semua. Pantas. Mengapa diriku bilang pantas? Karena banyak warga yang terluka, banyak warga tidak bersalah yang terluka atas semua permasalahan tentang warga yang mempunyai senjata ilegal. Entah itu dari mana dia berada. Dan kalian pantas warga kalian dibunuh. Jangan terlalu lama guys ya. Dieksekusi mati. Menurut diriku sangat pantas. Tidak ada yang bilang di sini pantas. Dan terlalu banyak keluarin senjata peluru juga takut ketahuan. Kami menjual itu adalah tugas kami. Itu tergantung kepada diri kita sendiri lagi. Senjatanya yang ingin digunakan untuk apa dan kegiatan apa. Kami memang menjualnya, tapi itu juga sudah tugas kami. Seperti Bapak seorang kepolisian menjalankan tugas seperti biasa dengan hari-hari yang penuh tawa kan. Kami juga merasakan itu. Tapi setelah 2 sahabat saya dihukum mati karena persenjataan itu, diriku sudah mati. Apalagi kepada seorang jenderal kepolisian saat ini yang mengambil keputusan terlalu berisiko, atau tepatnya dengan cepat, tidak melihat bagaimana belakangnya dan alurnya. Hanya karena kami berasal dari organisasi atau menjualkan persenjataan itu, kami dipandang rendah dengan Bapak. Tidak ada di sini manusia rendahan, kecuali Jangan terlalu lama. Aku udah nggak sabar ngelihat dia terbaring dengan darah banyak di sini. sepertinya kita harus melakukannya. Bapak Aikawa Kinjo, tepatnya pada siang hari ini, di hari yang cerah, kamu akan melihat dunia yang berbeda dengan kami. Kuharap Bapak tenang di sana ya. Semuanya siap? Aku ingat kalian semua. Silakan. Coba aja itu, coba. Lihat saja pembalasanku ini. 1, 2, 3, 4. Sudah. Itu pantas buatmu. Lo kan yang seperti yang seharusnya. Untuk mobil gimana? Atau mau aku ngambil mobil? Ada yang temenin tapi. Gak usah. Nanti aman-aman. Oh iya udah, oke. Kalau sudah periksa kembali nadinya apakah masih bergerak atau tidak, lalu jangan lupa untuk kasih tahu ke saya apakah sudah dilaksanakan atau tidak. Hai. Matiin.
Minggir berarti. Minggir. Matikan, jangan dulu kamu suara. Berarti kamu sangat suka dengan permainan itu, dokter? Oh iya, suka banget. Sudah. Memang pantas dia mendapatkan ini. Sudah dokter. Kita akan membuat dia sama seperti kita kepada keluarga-keluarganya. Keluarga-keluarganya akan sedih sama seperti kita yang telah kehilangan dua keluarga kita. Kita juga berduka cita dengan hal tersebut, betul? Jawab saya kalau misalnya saya betul. Ya. Jadi Iya betul bro. kita akan membuat hal yang sama. Kita akan membuat orang ini mati dengan damai, dengan kita akan melihat muka-muka dari keluarganya yang seperti sedih segala macam, kau tahu lah, ya kan? Memang pantas mendapatkan itu. Aku sudah lama menunggu hal itu. Biasa telepon dulu. Halo, selamat siang, Lam. Halo sir. Memang cocok orang Ya. mendapatkan hal ini. Siapa ini? Bentar. Halo, siapa? Bapak tidak perlu tahu saya siapa, Dexano. Oke, ini siapa? Ada apa? Awas, aku mau lagi. Awas. Tidak pak, saya hanya ingin masih tahu bahwasannya salah satu petinggi dari Ayakawa sudah mati di tangan saya yang berasal dari kepolisian. Aikawa dari kepolisian. Yep, Tubuhnya. namanya yaitu Aku Aikawa ingin melihat Kinzo. mayatnya hancur lebur. Aikawa Kinzo. Wah, enggak, maksudnya gimana tuh? Permainan yang sangat seru. Ya, dia itu telah menghukum orang yang membuat keluarga saya mati dari pemerintah karena mengambil keputusan yang tidak adil. Oke, terus mau kalian? Ya, setelah Aikawa Kinzo ini, saya akan menuju kepada Dexano. Berani sekali ngelawan Dexano loh. Aikawa sudah terbantai, salah satu petingginya. Sekarang giliran keluarga Dexano dari pemerintah yang mengambil keputusan yang tidak adil. Oh, kalian ngancam Dexano. Ya, saya hanya mengasih tahu jelas saja dulu kepada bapak. Oh, itu pengancaman, bisa saya laporkan kau. Aku lebih baik melihat dirimu hancur lebur. Saya seharusnya Untung sudah kalian mati, memilih. Pak. Aku ingin Tapi mendengar saya tangisan keluarga dia. tetap lolos, Pak. Rasakan ini. Sebentar lagi kau yang akan mati. Segini, Pak ya. Selain saya ingin mengatakan hal tersebut, saya juga akan mengasih tahu tempatnya di mana Aikawa Kinzo ini terbunuh. Akan saya Sherlock tempatnya dan Sherlock sekarang, saya berangkat. Aku Moskow OTW bawa heli ya. tapi bapak ingat satu, Cabut kontol ya. Ya, one day I Iya, will be kontol. your nightmare, Dexano.